واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas taufik daripada Allah. Kita hari ini kembali bisa berkumpul di rumah Allah, mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nilai ilmu itu dan derajat ilmu itu sangat ditentukan dengan materi apa yang dipelajari. Kalau sekiranya ilmu yang kita pelajari ini berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak ada ilmu lain yang akan lebih agung, lebih bernilai dibandingkan ilmu yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ata masjidan liyata'allam, dalam musannaf disahihkan oleh Syekh Albani. Siapa yang mendatangi masjid untuk yata'allam al-khair, dia mempelajari kebaikan, atau yu'allim al-khair, ataupun dia mengajarkan kebaikan itu. Dia datang baik belajar ataupun mengajarkan, tapi liwajhillah, kedatangannya hanya semata-mata karena mencari keridhaan Allah, mencari wajahnya Allah. Dalam hadis itu disebutkan, Syekh Albani mensahihkan hadisnya, falahu ajrul hajj, maka baginya pahala haji yang sempurna. Itu di antara satu upaya jamaah kaum muslimin untuk mendapatkan pahala haji walaupun kita tidak berhaji. Dengan menghadiri majlis ilmu, mempelajari kebaikan, apalagi seperti kita sebutkan jamaah kaum muslimin, kebaikan yang sedang kita pelajari ini berkaitan dengan Tuhan kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Mengulang kaji kembali jamaah kaum muslimin tentang sifat dan nama Allah yang sedang kita pelajari, yaitu nama Al-Ali, Al-Aliyu, Allah yang maha tinggi. Jadi ketika kita menyebutkan alif lam dari kata Al-Ali, itu alif lam listighraqil jins wa lilamhis sifah, mencakup semua sifat ketinggian untuk Allah. Semua bentuk ketinggian itu milik Allah. Maka ketika kita menyebutkan nama Allah Al-Ali yang maha tinggi, dan tadi berulang kali dalam salat, Subhana Rabbiyal A'la, yang maha memiliki segala ketinggian. Sebagai alif lam listighraqil jins, mencakup semua bentuk ketinggian, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan untuk Allah, itu yang sudah kita pelajari, ulu sya'an ataupun ulu zat, ketinggian Allah secara zat. Jamaah kaum muslimin, itu sudah puluhan dalil kita bacakan, baik berdasarkan dalil Quran ataupun berdasarkan dalil dari sunnah baginda Rasul yang menunjukkan Allah itu tinggi secara zatnya. Allah tinggi secara zatnya. Ya, saya tidak mau satu, tapi saya mau dua dalil. Satu dalil Quran, satu dalil sunnah. Siapa bisa menyebutkan yang menunjukkan kalau Allah itu tinggi secara zatnya? Ya, ini di hadapan kita ada dua kitab, ya. Dua dalil, tetap kita berikan satu kitab, jangan dua dalil dua kitab. Anda mau kitab. Dua dalil. Pertama dalil Quran nih. Mana ayatnya yang menunjukkan Allah itu tinggi secara zat? Subhana Rabbiyal A'la. Kita boleh sujud di atas lantai, tapi kita tidak meyakini Allah di lantai. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi secara zatnya. Silakan. Surat awal ayat, A'antum, ya banyak sekali di surah Al-Mulk. A'antum a'amintum man fis sama. Apa kalian merasa aman dengan yang di langit, yaitu di atas langit, yaitu ulu sya'an, ulu sya'an. Hadis jariyah yang paling fenomenal, terkenal, dulu tidak terbantahkan hadis itu. Sekarang datang orang-orang yang tidak paham hadis, mengkaji hadis itu, kemudian menthaifkan. Ulama berabad-abad tidak pernah mempertanyakan kesahihannya. Hadis jariyah, ya. Pertanyaan baginda Rasul, Aina Allah? Di mana Allah? Pertanyaan legal, sangat legal, bahkan menunjukkan legalitas keimanan. Aina Allah? Di mana Allah? Dia menjawabnya, fis sama, di langit, ya, bukan diliputi oleh langit dunia, di langit itu di atas ketinggian. Jazakumullah khairan. Ini Profesor, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik, itu di antara dalil-dalil. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, Anda butuh 1000 dalil. Kita punya dalil Quran, dalil sunnah, ribuan dalil. Anda butuh dalil akal. Dalil akal juga menunjukkan kalau Allah itu di atas. Seluruh arah selain atas itu sifatnya relatif. Bawah relatif, samping relatif, kanan relatif. Anda ubah posisi, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Anda ubah posisi, yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Tapi kalau atas, mau Anda ubah posisi, mau jungkir balik, mau apapun, atas tetap atas. Apa yang layak untuk Allah? Melainkan atas, itu akal. Itu akal. Akal yang sehat menunjukkan demikian. Dalil fitrah.
Kita sudah menyebutkan itu fitrah kita yang Allah titipkan dari semenjak kita diciptakan, fitrah yang salimah, yang masih selamat itu, yang belum terkontaminasi itu, fitrahnya itu pasti ketika mencari Tuhannya dia mencari ke atas. Ketika mencari Tuhan, Anda akan mencari ke atas. Itu yang disebutkan dalam Dar'ut Ta'arud, kisahnya Ibn Taimiyah dengan orang yang membantah Allah itu di atas. Allah, Allah ya Ibn Taimiyah, kalian watu. Kata Imam Ibn Taimiyah, apa yang anda cari di atas? Tidak ada apa-apa di atas. Apa lo katalah? Itu fitrahnya. Fitrahnya. Itu tidak terbantahkan jamaah. Anda terlalu memaksakan diri kalau anda mengatakan itu arah kiblat doa. Seharusnya kalau itu masalah ibadah juga harus ditentukan dengan dalil. Mana dalilnya kalau itu kiblat doa? Itu yang ditanyakan oleh Al-Hamadani. Mad darura? Wahai Imam Al-Juwaini, Abu Ma'ali Al-Juwaini, mad darura? Apa kebutuhan kita? Setiap mencari Allah, kita carinya ke atas. Kita masuk ngaji dengan anda itu, yang anda ulang-ulangi di telinga kami, Allah itu dulu tanpa tempat, sekarang masih seperti dulu. Tapi kenapa ketika kita cari Allah, kita cari ke atas? Hayyarani hamadani, memukul kepalanya Syekh Juwaini mengatakan hayyarani hamadani, dia membingungkanku. Dijawab oleh Imam San'ani dalam abiyat syairnya, anda bingung ketika tuntunan anda itu bukan tuntunan petunjuk, bukan tuntunan Nabi. Anda akan bingung. Tapi bagi yang bertuntunan dengan tuntunan Nabi, mereka tidak akan pernah bingung. Ini di pertanyaan terakhir, di penutup pembahasan uluwul dzat ataupun uluwul sya'an. Pertanyaan ke As-Sabi' wa Situn 67. Madza qala a'immatud din? Apa yang disebutkan, dikatakan atau apa pernyataan para ulama-ulama agama minas salafi salihi fi mas'alatil istiwa, dari kalangan salafus salih dalam pembahasan istiwa. Ini ratusan pernyataan. Ratusan pernyataan. Di sini beliau tidak menyebutkan itu karena memang ijma'nya dinukilkan berulang kali dalam pembahasan ini. Baca saja kitab Imam Az-Zahabi Al-Ulu, itu semua dalil ada di situ. Al-Ulu mengkhususkan satu sifat itu. Imam Zahabi kita tahu sebagai muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tapi karya beliau diminati bahkan oleh orang-orang yang memusuhi Ibn Taimiyah. Al-Ulu, boleh nukilkan itu semua. Jangankan Imam Zahabi, di abad ketiga, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari juga menukilkan ijma'. Ini sudah diijma'. Bahkan pernyataan para ulama salaf itu keras dalam pembahasan ini. Menyelesaikan ijma' ini itu bisa dikafirkan. Dihalalkan darahnya. Karena ini ijma' kaum muslimin. Ini sudah diijma' oleh para ulama. Abu Hasan dalam risalah ila ahli sughur, beliau menukilkan ini ijma' ke-7 atau ke-9 itu. Ini ijma' kaum muslimin, ittafaqa ahlu sunnah, kata beliau. Ahlu sunnah sudah sepakat kalau Allah itu mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqihi wa ilmuhu muhitu bi kulli syai'. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tidak bercampur dengan makhluknya, dan ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Ini ijma', sudah ijma'. Mutaakhirin yang tidak jelas ini, dari mana pedoman mereka sehingga hal ini kembali diragukan itu. Hana empat li Allah. Alim luar biasa. Ketika kita tanyakan aina Allah, di mana Allah? Kahana muhaju. Sehingga seorang budak di zaman Nabi itu akan lebih alim dibandingkan
orang alim dari zaman sekarang. Qauluhum, kata beliau, al-jawab qauluhum bi ajma'ihim rahimahullah. Rahimahumullah, al-istiwa ghairu majhul. Pernyataan dari banyak para ulama salaf, sebagaimana pernyataan Rabi'ah, pernyataan Imam Malik, dalam riwayah juga pernyataan Ummu Salamah dari kalangan sahabat baginda Rasul, bahkan istrinya baginda Rasul. Al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul. Kita tahu arti istiwa. Kalau anda berbahasa Arab, anda tahu arti istiwa itu apa. Ghairu majhul. Wal kaif ghairu ma'lum, ataupun ghairu ma'qul. Sedangkan bagaimana kaifiyahnya itu tidak mungkin mampu kita cerna. Zatnya saja kita tahu, tidak tahu kita seperti apa, bagaimana kita memahami sifatnya. Tapi istiwa secara makna kita memahaminya. Wa alaina at-tasdiq wa taslim wal imanu bihi wajib. Mengimaninya itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kefiatnya itu bid'ah. Wa minallah risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina at-tasdiq wa taslim. Dari Allah risalah itu dan tugas Rasul menyampaikan. Tugas kita apa? Berserah diri dan mempercayainya. Jangan dibalik, tugas kita mengkoreksi. Tugas kita yang kau koreksi Nabi. Ini pernyataan ini yang dinukilkan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami. Ini pernyataan salaf. Minallah risalah. Ajaran ini datangnya dari Allah. Wa 'ala rasulil balagh. Tugas Rasul itu menyampaikan. Wa 'alaina, tugas kita apa? Tasdiq wa taslim. Percayai. Berserah diri. Berserah diri. Percaya, berserah diri. Ini nanti di pertanyaan selanjutnya kita akan melihat berserah diri itu bagian dari konsekuensi keimanan kita terhadap nama Allah Al-Ali yang maha tinggi. Uluwul qahar. Tinggi kekuatannya. Ketika dia tinggi kekuatannya dan tidak ada yang tinggi di atasnya, maka kewajiban kita apa? Berserah diri. Maka jamaah kaum muslimin, Asmaul Husna itu dahsyat. Asmaul Husna itu energi luar biasa itu. Justru saya pernah menyatakan dalam satu majelis tentang pendidikan, saya mengatakan solusi kita sekarang itu Asmaul Husna, ajarin itu yang betul, yang benar. Umat ini akan baik. Asmaul Husna itu kekuatannya, umat ini kekuatannya di Asmaul Husna itu. Jadikan itu kurikulum wajib di pendidikan kita. Coba anda bayangkan, dia tahu saja nama Allah Al-Ali. Dia seperti sudah tahu segalanya itu. Taslim kepada Allah. Mengembalikan perkaranya kepada Allah. Karena Allah itu maha tinggi. Tinggi dalam segalanya. Menghadirkan muraqabah, menghadirkan muhasabah. Kan sekarang nilai-nilai ini yang rusak dari kaum muslimin. Dengan Asmaul Husna, akidah kaum muslimin akan benar. Ibadah kaum muslimin akan benar. Akhlak kaum muslimin akan benar. Jadi ini solusi sebenarnya. Yang jarang dipahami, apalagi oleh pakar-pakar pendidikan itu. Yang pegang konsep pendidikannya kamu ubah loh. Pendidikan merdeka macam-macam tuh. Nanti mereka cari lagi konsep seperti apa supaya anak bangsa ini baik. Kalau boleh kita sarankan nyoperno. InsyaAllah tepat. Karena ini yang dinyatakan oleh Umar Ibn Khattab. Kenapa generasi sahabat itu lebih baik dibandingkan generasi setelahnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tugas kita itu tasdik, percaya, imani, taslim, berserah diri. Berserah diri. Jangan mengoreksi, jangan menganalisa sesuatu yang di luar nalar kita. Sesuatu yang di luar
keterbatasan pikiran kita, keterbatasan logika kita. Wa hakadha qauluhum fi jami' ayatil asma'i was sifat wa ahadits. Ini pernyataan para salaf, kata beliau, untuk semua ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifatnya Allah. Ini kalau Imam Zahabi itu menukilkan dari abad awal ketiga Hijriah itu, Abu Hatim Ar-Razi sampai seterusnya itu, sampai pernyataan para ulama di zaman beliau. Itu ittifaq, tidak kurang itu puluhan alim ulama yang menukilkan. Ini ijma, ini kesepakatan. Imam Abu Hatim Ar-Razi itu di awal abad ketiga Hijriah, beliau justru menjadikan itu sebagai akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesepakatan mereka, Allah itu mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, dan Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian dalam kelanjutan pernyataan beliau seperti dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi, wa alama aw simati ahli al-bid'ah wal dhalalah. Di antara ciri khas para ahli bid'ah dan dhalalah, kesesatan itu, al-waqi'ah ala ahli sunnah, mereka menuduh ahli sunnah itu musyabbihah, karena mereka menetapkan sifat ulu untuk Allah. Itu abad keberapa itu? Awal abad ketiga Hijriah atau akhir abad kedua dan masuk awal abad ketiga Hijriah itu. Beliau sudah di antara ciri khas ahli bid'ah itu, kalau ada orang menetapkan ulu untuk Allah, dia akan mengatakan orang itu musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka tidak heran kalau hari ini muncul pernyataan dari orang-orang seperti itu yang mengatakan, siapa yang mengatakan Allah di atas, dia kafir. Allah di atas kafir. Dulu para ulama berijma, siapa yang mengingkari kafir. Terus yang baru, yang pegang khawatir kafir. Kalau kita tanyakan kenapa dia kafir kalau dia menetapkan Allah di atas, dia musyabbihah. Anda lihat pernyataan Imam Abu Hatim Ar-Razi, itu alamah ahlil bid'ah wal dhalalah. Itu tanda, ciri ahli bid'ah dan kesesatan itu, mereka menuduh ahlus sunnah yang menetapkan ulu dengan musyabbihah. Kita kenyataannya jamaah kaum muslimin sekarang justru seperti yang dikatakan oleh para ulama dari abad awal ketiga Hijriah. Nyoka abad berbelah. Rupanya pernyataan itu masih sama. Itu nukilan Imam Zahabi itu cukup luar biasa, banyak sekali. Jadi kalau secara nakli, ya, secara wahyu dan pernyataan para ulama, sahabat baginda Rasul, generasi tabi'in dan generasi setelahnya, ya itu jelas sekali. Imam Abu Hatim Ar-Razi bahkan mengatakan, wa alaihi madhabu ahli al-asar Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ibn Rahawih. Ini madhab ahlul asar, madhab ahlul hadis. Di dalamnya ada Syafi'i, ada Ahmad, ada Ishaq, ada Ibnu Ubaid. Semua mereka itu menetapkan seperti itu. Tidak mungkin Anda dapatkan pernyataan lain dari mereka. Kak Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa itu menantang. Semua dalil kita dibantahkan. Kakek dalil drone pu sabuh mantah. Satu saja yang sahih, jelas dan sahih. Jangan dari Rasul, terlalu sulit. Dari sahabat, dari tabi'in, atau tabi'in, atau ulama madhahib yang menunjukkan kalau Allah itu bukan di atas. Cijuk sabuh mantah. Kami sudah ratusan dalil ini. Anda coba berikan satu saja. Tapi dengan kondisinya jelas. Jangan lafadznya ambigu. Kemudian sahih. Dan sahih. Tabuh mata.
Sekarang dalil kita semua dibantah. Oh nyang ke, nyo ke, jih ke, nyo ke. Agak nyok dalil drone saboh mata. Tidak mungkin, kata Syekh Islam dalam Majmu' Fatawa, mereka bisa membawanya itu. Amanna bihi kullu min indi rabbina. Dalam Quran surah Ali Imran itu, ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang punya ilmu, rasikh dalam ilmunya, kuat ilmunya, mereka akan mengatakan ketika mendapatkan ayat-ayat sifat dan lain sebagainya, amanna bihi, kami beriman. Dan semua itu datang dari Tuhan, dari Tuhan kami. Amanna billahi washhad bi anna muslimun, kami beriman dengan Allah dan saksikan kalau kami ini orang-orang muslim. Ini semua jamaah kaum muslimin, ya, kita tidak menukilkan ini. Nanti di pertemuan suatu ketika nanti kita munculkan itu, paling kurang ada ratusan bisa kita munculkan di layar nanti, ratusan pernyataan, dan banyak dari ratusan itu dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi secara bersanad dari ulama generasi awal, dari ulama generasi tabi'in, atau dari ulama yang berjumpa langsung dengan para sahabat baginda Rasul. Seperti apa keimanan mereka tentang permasalahan ini. Ya, ini kita tutupi pembahasan ulu wisyain, ulu zat. Ulu zat saja tidak cukup, walaupun itu yang dipertentangkan. Ketika Anda mengimani nama Allah Al-Ulu, maka juga Anda harus mengimani Allah itu punya ketinggian lain, Uluwul Qahar. Karena tinggi Allah itu mutlak, bukan cuma tinggi zat, tinggi kemampuan. Tidak ada yang mampu di atas Allah. Ini namanya Ulu Al-Qahar, Uluwul Qahar. Ini pertanyaan ke Athamin Wasitun 68. Beliau kembali bertanya, mad dalil, apa dalilnya Uluwul Qahri minal kitab? Allah itu punya Uluwul Qahar. Maka jamaah kaum muslimin, akidah ini jangan dijadikan cuma teori yang kita hafal, tapi jadikan akidah kita itu berbuah. Berbuah. Coba kalau Anda imani Allah itu memiliki uluwul qahr. Segala kekuatan itu milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana tenangnya hati kita itu. Enggak gelisah, risau, itu semua hilang itu. Karena kita tahu al-qahru anal qahar, qahar yang maha menaklukkan segala sesuatu, yang maha mampu atas segala sesuatu, itu cuma Allah. Itu kalau kita yakini, itu tenang kita. Hidup kita aman luar biasa, tekim, tapi tidak takut terhadap makhluk. Tidak ada yang lebih besar di hati kita kecuali Allahu Akbar. Semua kecil kecuali Allah Akbar itu. Ini ulu al-qahr. Ini banyak sekali dalil yang beliau sebutkan, ya. Ulu qahrinya Allah. Uluul qahr itu banyak konsekuensi ketika Anda meyakini Allah itu maha tinggi kekuatannya. Di antara konsekuensinya, ketika Anda yakin Allah itu maha tinggi kekuatannya, maka Anda tidak layak memperuntukkan ibadah itu kecuali hanya untuk Allah. Karena ibadah itu artinya apa? Ibadah, al-ibadah itu apa artinya? Ini yang tahu arti ibadah, nak tahu buku.
Habis kitab tabut banyak yang pu ibadahnya. Nampu lah. Ibadah berbakti. Ibadah menyembah. Ibadah itu artinya apa? Ibadah. Abdun. Menghambakan diri. Yang lain yang lebih pas arti kata ibadah. Ya, Allah segalanya pasti itu. Wa arti al-ibadah. Menghambakan diri, penghambaan. Orang Arab itu kalau anda melihat jalan di depan kita itu jalan raya itu yang mulus, ketika lewat kendaraan itu gampang, itu mereka mengatakan itu dengan syari' al-mu'abbad, jalan yang sedang ibadah. Secara bahasa, jalan sedang ibadah. Kalau anda dapati jalan tapi jalannya itu tidak mulus, tidak lancar, ketika anda berjalan, rupanya jalan itu melawan anda bisa jatuh berjalan di atas jalan itu, kendaraan anda bisa tergelincir, itu artinya jalannya sedang tidak beribadah. Ibadah itu berarti khudhu' dan tadallul, merendahkan diri, kepatuhan dengan kehinaan, itu merendahkan diri. Ketika anda jalan di atas jalan yang lancar itu jalannya sedang ibadah dia patuh terhadap anda. Berserah diri dengan totalitas. Anda jalan, mondar-mandir di atasnya, dia tidak melakukan apapun. Tapi kalau jalan itu sedang tidak beribadah, itu jalan yang runcing, ya. Jalannya itu banyak tanjakan. Anda yang harus tunduk terhadap jalan, bukan jalan yang tunduk terhadap. Itu secara bahasa. Ibadah itu al-khudhu' dan tadallul. Ditambah dengan cinta. Berserah diri, merendahkan diri. Itu ibadah. Kalau anda meyakini Allah itu yang maha memiliki kekuatan, artinya apa? Kita harus berserah diri kepada Allah yang maha memiliki kekuatan itu. Itu sebenarnya itu dalil fitrah terhadap penetapan Allah sebagai yang berhak diibadahi secara uluhiyah. Kita secara fitrah tertuntut hati kita itu mencari ruknun syadid, pegangan yang kuat. Ketika anda butuh, anda akan mencari pegangan yang kuat. Dan tidak ada pegangan yang lebih kuat dibandingkan pegangannya Allah. Itu fitrah kita mencari dia. Bahkan Allah itu dalam ayat nanti ketika kita melihat dalil uluwu qaharnya Allah dalam Quran surah Al-Isra itu 42, Allah menafikan Tuhan selain dirinya. Walau kana ma'ahu alihah, kalau sekiranya mereka memiliki banyak Tuhan seperti yang mereka dakwakan, idzan labtaghaw ila dzil arsy sabila. Maka Tuhan itu pasti akan mencari kedudukan zat yang ada di atas arsy. Apa maksudnya itu? Al-Isra 42. Itu kalau dalam bahasa filsafanya itu dalil tamanu. Allah mengatakan, kalau betul kalian punya banyak Tuhan, Tuhan kalian yang banyak itu pasti akan mencari posisi zat yang ada di atas arsy. Karena kalau betul itu Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan mencari, dia akan mengungguli lainnya. Dia harus di atas, harus lebih kuat dari lainnya. Dia tidak mungkin mau jadi yang rendah kalau dia itu betul tuh Tuhan. Itu ayat Al-Isra 42 itu ketika dibacakan oleh orang
ateis yang tidak percaya terhadap Tuhan, kalau dia betul-betul memahami ayat ini, itu dalil yang keras sekali bagi mereka untuk apa yang mereka ingkari. Apa kata Allah? Walau kana ma'ahu aliha. Kalau betul seperti yang kalian dakwakan, kalian percaya dengan Allah, kemudian percaya dengan banyak Tuhan itu. Kalau betul yang kalian percaya itu Tuhan, mereka itu betul-betul Tuhan, labtagau ila dzil arsy sabila. Maka Tuhan-Tuhan itu pasti akan mencari jalan untuk menuju posisi di atas arsy itu. Pasti akan mencari posisi kursi pertama, kursi satu. Kalau tidak mungkin dia Tuhan. Tuhan mau kalah, enggak mungkin Tuhan. Tuhan jitalu, oh bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan, itu pasti dia akan mencari yang terbaik, yang paling kuat. Sebenarnya itu fitrah mengajarkan kita demikian. Maka Allah itu dalam Quran surah Al-Isra itu membantah orang jahiliyah dengan dalil itu. Tuhan kalian itu palsu. Karena kalau betul itu Tuhan, maka Tuhan-Tuhan itu tidak akan mungkin membiarkan yang terbaik itu yang ada di atas arsy. Dia akan mencari posisi terbaik supaya dia berada di posisi paling baik. Rupanya tadi malam saya nonton itu film dokumentari itu binatang Afrika. Kebetulan yang saya tonton itu tentang dokumenter tentang harimau. Rupanya diungkapkan dalam penelitian mereka itu yang bertahun-tahun diteliti. Rupanya harimau itu ketika mereka sudah menentukan dengan kencingnya ditentukan itu, ini kawasan miliknya. Dia mati-matian mempertahankan kalau dia itu yang terbaik dalam kawasan itu. Maka dikatakan raja hutan. Itu raja. Namanya raja teruk gop ganto, icukeh lego, ipenget lego, itu bukan raja. Itu yang Allah maksud. Kalau Tuhan kalian itu betul-betul Tuhan, dia tidak mungkin membiarkan posisi pertama itu untuk zat yang ada di atas arsy. Tapi dia akan berusaha. Ini namanya uluwul qahar. Ulu al-qahru. Wa anna Allah wal haq. Dan sesungguhnya Allah itu yang maha hak. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan apa yang mereka seru selain Allah itu semuanya kebatilan. Wa anna Allah wal aliyyu. Dan Allah itu yang maha tinggi. Aliyul kabir, maha tinggi dan maha besar. Itu tinggi apa di situ? Tinggi kekuatan. Jadi ketika kita berserah diri, memperbudakkan diri, merendahkan diri, yang paling berhak kita lakukan, kita merendahkan diri kita untuk yang maha tinggi. Jangan Anda rendahkan diri Anda untuk yang rendah. Yang maha tinggi itu konsekuensi keimanan kita itu. Tidak mungkin memperuntukkan ibadah. Walaupun dia itu malakun mukarrab, malaikat yang dekat dengan Allah, tidak mungkin kita ibadahi. Nabiyyun mursal, nabi yang Allah utus, tidak mungkin kita ibadahi. Karena yang harus kita ibadahi itu hanya Allah semata. Konsekuensi lainnya, ketika Anda mengimani Allah itu yang memiliki segala kekuatan, yang ada bagi Anda itu taslim, berserah diri untuk setiap ketentuan Allah. Berserah diri, Pak. Baik ayat Allah kauniyah, ayat Allah syar'iyah, tugas kita apa? Idza qadallahu wa rasuluhu amran la yakuna lahumul khiyarah. Kalau Allah sudah memutuskan, Rasul sudah memutuskan, mereka tidak punya pilihan lain. Taslim. Hadis yang kita bacakan kemarin tentang ulu zat Allah, idza qadallahu al-amra fis sama. Kalau Allah sudah menetapkan satu keputusan di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan. Para malaikat itu kalau ada satu perintah Allah di langit, para malaikat itu langsung jatuh dengan sayap mereka itu. Dengan suara keras.
Seperti apa? Kasil silati ala safwan. Dalam hadis itu baginda Rasul mengatakan seperti suara rantai besi yang jatuh di atas batu licin. Suara gemuruh luar biasa. Rupanya apa? Para malaikat itu dalam kondisi langsung tertunduk. Dalam riwayat yang lain bahkan di antara mereka ada yang pingsan, jatuh. Mereka tidak sadar. Ketika mereka selesai itu, faidha furriqa, ketika selesai perintah Allah itu, mereka mengangkat kepala mereka bertanya, madza qala rabbukum, bertanya kepada yang di atas. Apa kata Tuhan kita? Yang di atas mengatakan qalal haq, yang Allah firmankan itu semuanya kebenaran. Begitu berserah dirinya, jatuhnya para malaikat ketika menerima perintah Tuhan. Yang beha memang manusia. Yang beha tanya apa? Nyokon meno. Hanya kekangkan lagi nyokan. Malaikat datang perintah Tuhan, jatuh mereka itu. Sayap mereka lemah gemulai itu jatuh dengan suara keras. Mengangkat kepala bertanya, madza qala rabbukum? Apa yang Tuhan kita firmankan? Yang di atas bertanya ke yang atasnya lagi, madza qala rabbuna? Apa Tuhan kita firmankan? Batas bertanya lagi, madza qala rabbuna? Para malaikat itu juga bukan dalam satu derajat itu. Begitu mereka berserah diri. Seharusnya kita lebih dari itu. Berserah diri. Berserah diri. Karena Allah itu Al-Ali yang memiliki kekuatan mutlak. Yang memiliki segala kekuatan itu Allah. Dan yang tidak kalah penting, konsekuensi kita mengimani nama Allah yang ini, menghadirkan Allah sebagai zat yang paling agung di hati kita. Tidak ada yang lebih besar di hati kita melebihi Allah. Itu caranya gampang jamaah. Coba anda nanti coba malam muhasabah ini 10 awal Dzulhijjah ini. Dari percakapan anda hari ini, berapa kali Allah muncul? Dari perintah anda hari ini, berapa kali Allah muncul? Dari wantian anda hari ini, berapa kali Allah muncul? Padimga natakan Allah. Itu sabbihisma rabbikal a'la. Makna implisit dari ayat sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah Allah yang maha, Tuhan kamu yang maha tinggi. Itu maksudnya apa? Kalau ketinggian Allah itu ada di hatimu, maka pujian untuk Allah itu akan tinggi di lisanmu. Tapi ketika Allah itu kurang di hati kita, maka lisan kita itu pun tidak punya ketinggian dalam tasbih dan pujiannya untuk Allah. Maka kalau mau melihat bagaimana kondisi kita di hadapan Allah, ya lihatnya timbal balik. Bagaimana Allah di hati anda. Kiban lung ba Allah. Allah ba'ron kiban. Anda seperti apa di sisi Allah? Allah di sisi anda seperti apa? Orientasi hati itu pasti akan tercerminkan dari lisan kita. Ketika pembicaraan kita Allah, Allah. Menakutkan anak di rumah, kita takutkan dengan Allah. Mendorong, memotivasi anak, juga memotivasi dengan Allah. Piyarannya kangen maaf. Bek kajak kena. Kajak semayang, bek kajak kena. Tapi tidak ada kaitannya dengan Allah. Nah itu orientasi hati jamaah. Itu orientasi hati itu. Ini konsekuensi kita beriman terhadap Al-Ali. Al-Ali. Di antara konsekuensinya juga, yang tadi kita bacakan ketika kita salat. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Allah suci dari semua sifat-sifat kekurangan. Maka Al-Ali ini, Al-Ulu itu puncak sifat. Puncak sifat. Jadi ini konsekuensinya. Datang orang mengatakan, kalian mengatakan Allah turun. Kalau Allah turun berarti Allah
di sini turun nanti sepertiga malam, di sana turun sepertiga malam. Itu tidak pernah kita yakini seperti itu, karena itu sifat kekurangan. Dan Allah itu Al-Ali, yang tidak punya kekurangan. Kalau kalian mengatakan Allah di atas arsy, Allah butuh aras, itu kami tidak meyakini itu kekurangan. Tidak layak untuk Allah. Dari mana kita dapatkan itu? Karena kita meyakini Allah itu punya nama Al-Ali. Al-Ali itu cukup menjawab semua apa yang mereka katakan. Enggak, kami enggak meyakini itu. Allah Al-Ali. Allah diliputi oleh makhluknya. Tidak, kita tidak meyakini itu karena Allah itu Al-Ali. Al-Ali itu tidak ada kekurangan sedikit pun. Apapun yang dia lakukan, dia bisa melakukan karena dia itu punya kekuatan mutlak. Punya kekuatan mutlak. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu buah dari akidah. Maka kita lihat para sahabat itu di hadapan Kisra, di hadapan Kaisar. Ada sahabat yang memberikan, maaf cakap itu, belakangnya, punggungnya diberikan kepada Kaisar. Ya, tanya ngempak camat mantan gak ada akidah. Nabi long bacut kaji lah pak camat laki aja je bacut. Iya, ini Kaisar di belakangi marah. Karena bagi mereka itu tidak ada yang lebih besar dari Allahu Akbar. Itu buah akidah. Yang model tanya buat akidah, habis kitab tidak ada hasil. Tidak ada buah. Tidak ada perubahan. Ini yang harus kita tanamkan. Maka nama Allah, Asmaul Husna itu, coba pelajari satu-satu. Apa itu konsekuensinya, apa ini. Sehingga itu membuahkan hasil. Umat ini akan berubah ketika mereka meyakini Asmaul Husna ini dengan cara yang benar. Allah itu punya kekuatan mutlak. Saya dulu awal beri kuliah di kampus Islam yang ada di kota kita ini. Tiba-tiba anak-anak kami, para mahasiswa itu bertanya, Pak Ustadz, kalau Allah mampu segala sesuatu, apa Allah mampu menciptakan Tuhan sepertinya? Belum tidang teduh aja. Ini pertanyaan. Allah mampu, dan pegang Allah dumpu je ke pegang. Yang pegang Tuhan tak buat tu. Mangga tak melaki kedih tiga, hana gebi kena tak laki kedih. Ketika itu saya membuat perumpamaan. Air ini yang sudah selesai kita minum, dah kosong. Saya minta mahasiswa, cicip tiga tu. KB, tayu jib lah. Saya buka pintu, ini pintu saya buka. Sudah terbuka pintunya, coba buka lagi. Coba buka lagi, pintu sudah terbuka, buka lah. Anjir tak buka lagi, kita buka. Itu namanya mustahil lidzatihi. Kemampuan itu ketika ada orang tidak bisa buka pintu dia karena pintu itu sudah terbuka, Anda tidak bisa mengatakan kepada orang itu, kamu itu lemah. Mu pintunya hanjit buka. Ronah na tiga, mu inyo hanjit najib. Padahal IKB. Itu namanya mustahil lidzatihi ataupun li ghairihi. Kemampuan tidak berkaitan dengan hal yang mustahil. Anda tidak bisa mengatakan Allah lemah gara-gara Allah tidak menciptakan Tuhan satu lagi. Karena kalau diciptakan itu bukan Tuhan. Makhluk. Allah ciptakan dia, berarti bukan Tuhan dia. Makhluk. Karena Allah mengatakan, "Law kana fihi ma alihatan." Kalau sekiranya ada dua Tuhan, maka la fasadatil ardh. Akan rusak langit dan bumi. Kacau. Karena dua Tuhan ini pasti fungsinya akan mencari posisi pertama tadi. Oh, anda dengar orang. Nah, dia tidak mau mendengar yang lainnya, rusak. Karena ada dua keinginan. Ada dua kemampuan. Dan itu mustahil li ghairihi. Maka ini tidak berkaitan dengan kemampuan. Allah mampu segalanya. Wa huwal qahhar.
Wa huwal qahiru fawqa ibadi, yang dia maha qahir, maha menaklukkan fawqa ibadi, di atas hamba-hamba. Limanil mulkul yawm, besok di hari kiamat itu langit dan bumi itu dalam genggamannya Allah. Allah bertanya, limanil mulk, siapa yang maha memiliki hari ini? Aina mulukud dunya, di mana raja-raja dunia? Anad dayyan, anal qahhar, aku yang maha menaklukkan. Yaitu jamaah kaum muslimin, di antara makna yang dikandungi dari nama Allah Al-Ulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.